Iya, pemirsa, sebelum kita mulai dialog, kami sampaikan dulu ini ada sebuah informasi grafis tentang politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Sumber Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dalam menentukan sikap, perilaku, atau kebijakannya terhadap permasalahan internasional. Ya, kita sudah mempelajari juga, Prof. Ya, bahwa memang dari zaman kita SD pun sebetulnya Indonesia punya politik bebas aktif begitu. Tapi apakah itu implementasinya sudah efektif? Ya, kalau misalnya terkait dengan efektif itu sangat bergantung pada konteks ya. Kadang memang sangat efektif, tapi kadang juga masih belum efektif. Tapi saya ingin memperlihatkan dalam perjuangan kita sebagai sebuah negara yang merdeka menjalankan politik bebas dan aktif itu bisa dilihat dari misalnya saja ketika kita memperjuangkan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. Itu yang sangat penting. Karena apa? Setelah kita berjuang dengan darah begitu, itu ada perjuangan diplomasi. Kita mendapat pengakuan dari Mesir tahun 1946. Dan sekarang kita masih konsisten menginginkan agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka. Atas dasar kita tidak bisa menerima ya bahwa negara lain menjajah Indonesia. Dan tentunya kita juga bisa merasakan bagaimana sebuah negara dijajah oleh tempat lain, negara lain. Itu yang pertama. Hal yang dua yang kita sangat aktif gitu ya, itu adalah ketika Juanda menyatakan bahwa kita negara kepulauan. Orang mengatakan bahwa ya sudah, kenapa negara kepulauan? Tetapi signifikansinya adalah diperjuangkan di dalam forum internasional sehingga ada Konvensi Hukum Laut 82 yang masyarakat internasional sekarang sudah mengakui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Kita mendapatkan wilayah yang sangat luar biasa. Tetapi tentu ada konsekuensinya. Kita harus menjaga itu. Kita mendapat misalnya saja zona ekonomi eksklusif, landas kontinen yang sangat luar biasa. Tetapi itu juga harus kita jaga dan kemudian kita harus pastikan bahwa tidak ada illegal fishing dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya diperjuangkan dalam politik luar negeri kita sampai dengan masyarakat internasional itu betul-betul mengakui. Tetapi sekarang kita punya beban juga, yaitu kita harus turut serta dalam memelihara perdamaian. Di sini kita sudah mengirim misi-misi ketentaraan kita dalam misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Betul. Lalu kemudian kita sekarang sudah bersama-sama ASEAN membuat Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Nah, kemudian yang kita ketahui juga bahwa ada permasalahan seperti terorisme yang mengglobal, lalu sekarang ada ISIS yang sedang menjadi wacana di banyak negara. Itu pun Indonesia turut serta di dalam melakukan pemberantasan terhadap hal-hal tersebut. Jadi dalam konteks seperti ini, Indonesia ini menjadi perhatian dunia. Tentu yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa bersikap. Nah ini bergantung pada para pengambil kebijakan dan para diplomat kita. Para diplomat kita ini tidak boleh ketika mereka ada di luar negeri mengatakan bahwa silent is cool. Diam itu banyak adalah sekali yang diam begitu ya. Kita harus lebih aktif. Karena apa? Indonesia sebagai sebuah negara itu sesuatu yang abstrak. Indonesia baru terasa oleh negara lain bahwa dia punya andil di dalam perdamaian, dalam masalah-masalah internasional apabila para diplomatnya berbicara. Tidak harus menteri luar negerinya, tapi harus duta besarnya, harus pejabat-pejabat di luar negeri, mulai dari minister, counselor, sampai ada yang sekretaris 3 dan seterusnya. Itu kenapa kemudian selama ini masih banyak Indonesia memilih diam dalam berbagai permasalahan konflik-konflik yang terjadi di antar negara? Kenapa sebetulnya? Apakah kita kurang bargaining power atau seperti apa? Anda bilang tadi sebetulnya Indonesia sudah menjadi perhatian. Betul. Banyak faktor. Tiga hal. Pertama adalah confidence. Confidence dari tidak hanya dari Presiden dan Menteri Luar Negeri. Presiden dan Menteri Luar Negeri tentu punya confidence yang sangat tinggi. Tetapi staf yang di bawah, yang seharusnya mereka juga punya peranan. Yang kedua, masalah anggaran. Kalau kita mau terlibat di dalam masalah-masalah internasional, pertanyaannya adalah dari mana anggaran itu kita dapat. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang ada di dalam negeri kita. Jadi di dalam negeri tentu akan bertanya,
Indonesia mau berperan aktif dalam masalah-masalah internasional, tapi di dalam negerinya masih berantakan. Jadi ini 3 hal ini yang sangat-sangat penting untuk dicermati oleh siapapun yang menjadi pemimpin di masa yang akan. Prof. Komar, ini memang kalau kita lihat begitu banyak masalah di Indonesia, terutama mungkin juga soal penyelesaian kasus-kasus HAM juga di Indonesia masih belum banyak yang selesai begitu ya. Apakah ini memang begitu besar menjadi hambatan ketika Indonesia ingin berperan aktif menjaga perdamaian dunia? Iya, HAM itu pelanggaran tidak hanya di Indonesia saja, tapi sungguhnya bagaimana aktivitas dari para diplomat-diplomat kita. Misalnya HAM terhadap kelompok minoritas. Kalau peristiwa ini ditaruh di Eropa, itu kan hanya sebagian kecil. Negara kita kan besar sekali. Jadi negara sebesar ini, itu kan sungguhnya kalau diposisikan di sana, tiap negara kan terjadi konflik, masih ada pelanggaran, banyak sekali. Nah, kemampuan diplomasi seperti ini yang perlu dikedepankan pada konteks internasional. Kemudian, sungguhnya pelanggaran HAM itu misalnya di Timur Tengah oleh Israel kan juga luar biasa. Tapi karena mereka punya tadi yang dikatakan kemampuan diplomasi, bargaining power, ekonomi, kita lemah. Saya terkesan ya kalau nonton film Amerika di Vietnam. Kalau berita yang terjadi di Vietnam, tentara Amerika kan kalah. Tapi kalau nonton bioskop, itu kan menang terus. Gitu. Artinya bahwa Hollywood itu juga mitra Departemen Luar Negeri dari Amerika. Nah, kita ini kan tidak ada sinkronisasi untuk mengenalkan Indonesia keluar. Belum lama ini saya ke Italia, saya ketemu Dubes Indonesia, Agus Parengkuan. Dia cerita sama saya, aduh, saya ini sangat tertolong oleh Erick Thohir karena beli sepak bola Milan. Di mana-mana dihargai, hebat Indonesia. Jadi dihargai betul gara-gara beli bola. Berarti kita harus banyak beli klub bola. Ini beda sekali ketika di Timur Tengah, kasusnya pembantu. Padahal banyak orang Indonesia yang pasti mampu beli bola. Lihat harganya itu achievable bagi orang Indonesia. Nah, yang seperti ini hemat saya penting. Misalnya Korea Selatan, bagaimana diplomasi industri dibarengin dengan diplomasi K-pop. Jadi antara budaya dan juga industri jadi satu. Nah, Indonesia mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Diplo itu misinya diplomasi dan perdagangan. Apa yang diperdagangkan? Banyak? Enggak, kalau dubes-dubes asing itu kesini kan misinya lebih diplomasi perdagangan. Artinya harus kasih target. Kamu kerja di sana, nanti target ekonominya apa. Nah, saya tidak tahu persis, Saudara Kik lebih tahu. Jangan semata membeli persahabatan, tapi ada beban. Jadi Departemen Luar Negeri dan perdagangan harus attach. Itu yang pentingnya. Sebenarnya sudah disampaikan ya oleh Presiden terpilih Pak Jokowi bahwa nantinya dubes-dubes itu harus berperan sebagai marketer bagi Indonesia. Ya, jadi perwakilan itu sudah mungkin masalah politik dan lain sebagainya, ekonomi, sosial penting ya, tetapi yang difokuskan adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini 2 hal. Pertama adalah bagaimana kita bisa membuka peluang-peluang bagi investor dari luar negeri itu masuk ke Indonesia supaya mereka tahu gitu ya. Jadi instead of masuk ke negara-negara di ASEAN lainnya, bagaimana masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana kepentingan ekonomi Indonesia di negara tersebut itu harus dilindungi, harus kemudian dipromosikan, dilakukan hal-hal yang positif. Jangan para pelaku Indonesia datang ke sana, mereka enggan untuk pergi ke perwakilan karena mereka merasa akan dihamba, ada birokrasi dan lain sebagainya, sehingga mereka sendiri. Ini harus istilahnya Indonesia Incorporated, ya. Sehingga apa? Sebagai sebuah perusahaan juga mungkin. Sebuah perusahaan ya, sehingga kita itu bisa melihat seperti kayak Jepang. Orang Jepang boleh tidak bisa bahasa Jepang, tapi dengan ada di sana kayak perwakilannya tapi JETRO, Japan External Trade Organization, mereka bisa masuk ke Afrika, masuk kemana tanpa tahu bahasa Afrika, tanpa tahu bahasa Inggris, tetapi mereka dibantu oleh perwakilan-perwakilan itu. Dan tujuannya adalah itu, kalau Indonesia kita mau survive, ya kita cuma mengandalkan pada market di dalam negeri, nggak mungkin. Jadi kita harus keluar juga. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.